Baiklah, di sini saya menggunakan buku yang berjudul Kimia Dasar 1 yang telah ber-ISBN. Pengertian dari ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang PeI-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol. Kepolaran senyawa bergantung pada perbedaan keelektronegatifan atom yang berikatan berdasarkan kepolaran. Tingkat kepolaran senyawa dinyatakan dalam momen dipol dalam satuan coulomb meter. Senyawa nonpolar memiliki momen dipol 0. Ikatan kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Pada ikatan kovalen nonpolar, pasangan elektron yang dipakai bersama secara merata antara dua atom. Pada ikatan kovalen nonpolar, pasang elektron yang dipakai bersama secara tidak merata oleh dua atom yang berikatan. Pada ikatan ini, elektron-elektron akan tertarik salah satu atom yang memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi, sehingga membentuk dipol. Dipol merupakan salah satu penyebab kepolaran senyawa. Ciri-ciri senyawa polar adalah dapat larut dalam air dan pelarut polar, memiliki kutub positif dan negatif, memiliki pasangan elektron bebas. Misalnya, pada molekul HF, atom F memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan atom H, sehingga atom H akan tertarik ke arah atom F. Kerapatan elektron pada atom H dan F juga berbeda. Atom F memiliki kerapatan elektron yang lebih besar dibandingkan atom H. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi antara atom unsur nonlogam. Ikatan kovalen terjadi antara atom golongan atom H dengan unsur golongan 4A, 5A, dan 7A. Unsur-unsur golongan 5A atau 6A dengan 7A. Di sini kami akan menjelaskan ikatan kovalen nonpolar. Analoginya, bayangkan dua kucing berukuran sama, besar, dan berkekuatan sama saling berebut ikan. Tidak ada yang menang dari mereka. Mereka mungkin lebih memilih memakan ikan secara bersama-sama dan berbagi dengan bagian yang sama rata. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk ketika elektron terbagi rata antara atom. Ikatan kovalen polar terbentuk ketika elektron tidak terbagi secara merata. Semakin banyak atom yang elektron negatif, mendapatkan lebih banyak elektron daripada yang diberikan melalui pembagian. Ikatan kovalen koordinat dibayangkan terbentuk ketika satu atom menyumbangkan seluruh pasangan elektron yang digunakan bersama dengan atom lainnya. Analogi lain untuk situasi ini, ikatan kovalen nonpolar terbentuk jika Anda memberikan setengah keju burger Anda kepada teman Anda dengan ketidakseimbangan setengah burger ayamnya. Ikatan kovalen polar seperti teman Anda mengambil seluruh burger keju Anda dan sebagai ketidakseimbangannya memberi Anda sedikit burger ayamnya. Ikatan kovalen koordinat terbentuk jika Anda melihat seorang tunawisma membawa mereka ke dalam restoran dan memberi mereka seluruh makan malam Anda untuk disantap. Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar yaitu yang pertama, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi apa sih pasangan elektron bebas? Pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Contohnya, pada molekul H2O terdapat 2 PeB. Struktur Lewis molekul menggambarkan jumlah elektron yang terdapat pada masing-masing atom penyusun molekul. Terdapat dua jenis elektron pada molekul yang berikatan, yaitu pasangan elektron bebas atau PeB dan pasangan elektron ikatan atau PeI. Pasangan elektron bebas atau PeB adalah sepasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Contohnya, atom O pada molekul H2O memiliki 2 PeB. Kemudian yang kedua adalah bentuk geometri simetris. Jadi bentuk geometri simetris ini juga kerap diartikan sebagai sama kedua belah bagiannya.
Dalam arsitektur, simetri mengacu pada geometri bangunan karena bangunannya sama di kedua sisi. Ciri yang ketiga yaitu tidak mampu menghantarkan listrik. Yang pertama ada padatan, tidak dapat menghantarkan listrik karena padatan terdiri atas molekul-molekul netral, meskipun bersifat polar. Yang kedua ada lelehan, tidak dapat menghantarkan listrik karena lelehannya terdiri atas molekul-molekul netral, meskipun dapat bergerak bebas. Yang ketiga larutan dalam air, tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan molekul dapat terhidrolisi menjadi ion yang bergerak bebas. Ciri yang keempat yaitu momen dipol sama dengan 0. Contohnya, pada molekul BF3 terbentuk segitiga sama sisi. Dalam molekul ini terdapat 3 ikatan BF yang sifat polar dengan momen dipol yang sama, besar, bentuk sudut yang sama besar. Oleh karena itu, resultan dari ketiga momen dipol ini sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena BF sama dengan B sama dengan B-nya 1, F-nya 3, membentuk segitiga sama sisi. Berarti F-nya di ujung-ujung dan saling tarik-menarik, maka itulah momen dipol sama dengan 0. Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar: bentuknya simetris, tidak dapat larut dalam air, tidak mempunyai momen dipol karena tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, tidak dapat membelokkan medan magnet. Kenapa tidak mempunyai keelektronegatifan? Karena PeB di sebelah kiri dan kanan jumlahnya sama dan membentuk simetris. Jadi, tidak memiliki momen dipol sehingga daya tarik keduanya sama-sama kuat. Contoh senyawa non-polar yaitu O2, N2, dan H2. Ketiga senyawa ini bersifat nonpolar karena unsur-unsur yang terikat sejenis, sehingga perbedaan keelektronegatifan atom-atomnya adalah 0. Selain itu, bentuk molekulnya adalah simetris. Hal ini juga berlaku terhadap semua senyawa diatomik lainnya. Misalnya, Cl2, I2, dan Br2. Nah, contoh lainnya adalah CO2 dan CH4. Keduanya merupakan senyawa kovalen yang bersifat nonpolar karena bentuknya yang simetris dan atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan ikatan kovalen nonpolar di dalam bidang farmasi atau bidang medis. Salah satu senyawa kovalen nonpolar yaitu ether biasanya digunakan di dalam laboratorium sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan juga sedikit larut di dalam air. Dan yang kedua yaitu ether digunakan sebagai zat anestesi, misalnya dietil ether. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing dengan kata anestesi. Anestesi merupakan pembiusan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan suatu tindakan medis dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Nah, ternyata bahan yang digunakan untuk zat anestesi tersebut merupakan salah satu penerapan dari senyawa kovalen nonpolar yaitu ether. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari ikatan kovalen nonpolar yaitu Cl2. Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 287 sehingga elektron valensinya adalah 7. Kemudian untuk struktur Lewisnya, titik dan X di sini melambangkan elektronnya. Kita ketahui tadi elektron valensi dari Cl adalah 7. Cl yang pertama dengan 7 elektron menggunakan 1 elektron dari Cl yang kedua. Kemudian Cl yang kedua dengan 7 elektron menggunakan 1 elektron dari Cl yang pertama. Di sini adanya elektron yang digunakan secara bersama-sama dengan keelektronegatifan yang sama kuat, tidak ada kecenderungan ke salah satu sisi melainkan sama kuat, sehingga ikatan ini dinamakan ikatan kovalen nonpolar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan ikatan kovalen nonpolar. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat. Dalam bidang kesehatan seperti yang berhubungan dengan farmasi atau kedokteran dan kimia, seperti pabrik kimia misalnya, etanol umumnya digunakan sebagai bahan pelarut pada zat kimia lain seperti obat, obatan, dan senyawa kimia lainnya. Seperti yang telah saya cari di sini, etanol merupakan salah satu bahan kimia yang umum digunakan sebagai pelarut, di antaranya pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan.
Senyawa ini bersifat mudah menguap dalam suhu kamar. Penggunaan etanol dalam obat memiliki fungsi sebagai bahan berkhasiat, pelarut, pengawet, dan perasa. Etanol sebagai bahan berkhasiat dalam obat pada umumnya hanya digunakan untuk penggunaan luar. Adapun etanol sebagai pelarut, pengawet, dan perasa dapat tercampur secara homogen dan ikut terkonsumsi ke dalam tubuh. Hanya di sini obat batuk dan flu pada umumnya memiliki kandungan etanol. Senyawa etanol digunakan sebagai pelarut bahan aktif yang terdapat di dalamnya. Meskipun obat batuk yang digunakan berasal dari ramuan tradisional, dapat dimungkinkan memiliki kandungan etanol. Hal ini dikarenakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas mukolitik lebih mudah larut dalam etanol, sehingga pada umumnya digunakan etanol sebagai pelarut dalam proses ekstraksi senyawa kimia tersebut. Baiklah semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan kegunaan ikatan kovalen nonpolar di dunia kesehatan, khususnya di bidang farmasi. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu alkohol. Alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam bidang farmasi, digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik, serta sebagai bakterisida atau pembasmi bakteri, terutama sebagai pembersih kulit sebelum injeksi. Salah satu contoh kegunaan alkohol dalam bidang farmasi yaitu penggunaan alkohol swab. Alkohol swab sendiri adalah tisul alkohol yang mengandung antiseptik. Alkohol swab biasanya digunakan sebagai pembersih kulit, antiseptik sebelum injeksi dengan jarum suntik insulin, jarum pena, dan lancet. Hal ini juga digunakan untuk membantu mencegah infeksi, membersihkan kulit, dan membersihkan luka. Alkohol swab dapat membantu mendisinfeksi kulit sebelum injeksi untuk mencegah bakteri disuntikan ke dalam jaringan dan menyebabkan infeksi. Alkohol sendiri terbukti sebagai disinfektan yang hebat, membunuh 41 sampai 91% dari jumlah bakteri pada kulit.